Menerima email yang isinya pesan yang emosional atau marah-marah. Bagaimana kita meresponsnya dengan profesional? Semua orang pernah kan mengalami situasi seperti ini, di mana saat melihat layar smartphone, ada pesan email yang masuk. Klien kita marah-marah, atau pelanggan bengkel Anda tidak puas dengan pelayanan, merasa tertipu dan frustasi. Mereka mengirimkan email yang seperti layaknya rumah kebakaran, pakai tanda seru pula. Situasi dan kondisi seperti ini kan tidak bisa kita biarkan, seakan kita menghindar, tidak mau menjawab, atau alasan pura-pura tidak menerima pesan tersebut. Walaupun jelas-jelas pelanggan melihat kita sudah membuka pesan tersebut. Kita harus tetap menjawab pesan tersebut. Saya garis bawahi, apapun bentuk komplain dalam pesan tersebut, pihak kita harus tetap meresponsnya. Jangan lari. Jangan manis di awal, pahit ketika ada masalah. Kan hal-hal seperti itu tidak bisa kita hindari. Perusahaan kita jual motor misalnya, kita raih konsumen untuk membelinya dengan segudang manfaat layanan purna jual. Tetapi ketika terjadi selisih paham, pembeli komplain, kita menghindar, cari pihak di dalam tim kita yang mau disalahkan, dan lain sebagainya. Apapun pesannya, mau dalam bentuk email, DM, SMS, kita harus tetap meresponsnya. Kita tidak bisa merespons situasi tadi dengan marah-marah juga kan. Bisa-bisa pelanggan nanti lari. Bisa-bisa bukan cuma pelanggan yang lari, tetapi juga bisa mempengaruhi karir Anda. Banyak ahli-ahli, banyak literatur yang mengatakan harus tetap profesional. Tetapi mudah sekali diucapkan daripada dilakukan. Nah, sekarang apa yang perlu kita lakukan untuk menjawab pesan yang emosional dan marah-marah tersebut, sehingga dapat menghindari dari selisih paham yang berujung konflik? Mark Marchenko, seorang penulis yang berfokus pada bidang linguistik, seorang profesional talent acquisition specialist di beberapa perusahaan. Dalam tulisannya ada beberapa langkah yang dapat teman-teman lakukan. Antara lain, ayo kita simak. Langkah pertama adalah ambillah waktu atau break. Mungkin saja Anda ingin sekali membaca pesan yang masuk di dalam inbox Anda. Karena mungkin saja ada pesan yang penting yang masuk yang perlu Anda jawab. Sekedar membaca saja boleh, tetapi lebih baik kita tidak langsung untuk membalas pesan-pesan yang masuk. Jangan langsung membalasnya, hindarkan dari kemauan yang ingin langsung mengetik, membalas pesan tersebut. Karena pada saat kita menerima pesan emosional yang masuk, emosi kita mungkin dalam kondisi yang kurang baik. Coba bayangkan, ketika email rekan kerja maupun atasan kita yang mengirimkan pesan, jangan sampai mereka terkena imbas dari emosi kita yang sedang kurang baik setelah menerima pesan yang emosional. Mulai sekarang, jangan diulangi kesalahan ini dan biarkan emosi kita mereda dahulu. Salah satu keuntungan pesan melalui email adalah Anda tidak perlu menjawab langsung. Terkadang menggunakan waktu berjam-jam untuk menulis tanggapan. Mari kita manfaatkan itu. Bahkan jika terjadi situasi yang tegang, di mana dari pihak lain yang sedang menunggu jawaban kita, kita pasti memiliki setidaknya beberapa menit. Kita bisa bangun dari bangku kita, lupakan layar monitor, dinginkan pikiran, bisa ambil snack atau segelas air. Hal ini akan membantu kita menghindari reaksi spontan saat emosi sedang kurang baik. Jadi, ambillah kesempatan untuk break atau beristirahat terlebih dahulu. Kemudian langkah yang kedua, jangan langsung kita melompat untuk masuk dalam sebuah kesimpulan. Secara jujur, mungkin ada dari teman-teman ketika ingin menerima email yang emosional, pasti kita akan beraksi secara tersirat. Kita seperti merasakan kemarahan dan frustasi seseorang yang terpancar melalui layar PC maupun laptop. Dan terkadang di otak kita membayangkan atau berasumsi yang terlalu berlebihan terjadi di pihak yang marah-marah. Namun, kita jangan menebak-nebak apa yang sebenarnya dilakukan pihak lain. Menilai niat orang berdasarkan beberapa kalimat, apalagi melalui filter otak kita sendiri dan cara kita berkomunikasi adalah ide yang buruk. Tahan godaan untuk melompat ke kesimpulan apapun. Baca saja kata-katanya, terima informasinya, dan bersiaplah untuk memberikan tanggapan secara profesional. Langkah yang ketiga yaitu
Membuat email tanggapan yang keep it short atau tetaplah singkat. Mengingat kemungkinan salah tafsir, ingatlah bahwa tugas kita adalah memberikan jawaban setepat mungkin dan tidak berlebihan. Abaikan tanggapan terselubung terhadap apa yang dimaksud orang lain. Susunlah email jawaban untuk membawa hanya satu pesan utama. Tidak berarti bahwa hanya terdiri dari satu kalimat. Dengan cara ini kita bisa yakin bahwa pihak lain akan membaca tanggapan kita dan akan memahaminya persis seperti yang kita maksudkan. Langkah yang keempat adalah tetaplah lurus kepada masalahnya. Sebaiknya hindari kata-kata kasar dan menyindir di dalam email yang Anda miliki di kantor. Apalagi terutama terjadi jika situasinya sudah terasa memanas. Pertimbangkan untuk sedikit bercanda, mungkin bisa saja meredakan sedikit ketegangan, tetapi bisa saja rencana ini malahan menjadi sebuah bumerang. Perlu diingat bahwa pembaca email Anda tidak dapat melihat ekspresi wajah atau gerak tubuh, dan bisa saja malahan salah menafsirkan. Langkah yang terakhir atau yang kelima yaitu mintalah bantuan jika dibutuhkan. Email kita tidak bersifat rahasia, maka sudah sepantasnya untuk meminta bantuan. Mungkin rekan kerja kita lebih banyak mendapatkan informasi bagaimana menghadapi orang tertentu yang marah melalui email. Atau bisa saja manajer Anda punya pendekatan yang tepat untuk pelanggan Anda yang sedang bingung. Suatu hari, saya punya atasan yang dapat menafsirkan sebuah email yang saya terima dari salah satu distributor. Karena atasan saya ini mengenal betul distributor kami tersebut, jadi dia meyakinkan saya bahwa jangan mengambil tanggapan secara pribadi, karena ada beberapa faktor yang terlibat hingga terjadinya masalah ini. Setelah itu, saya bisa menenangkan diri dan menulis tanggapan yang tepat. Saat menerima email yang begitu marah dan emosional, janganlah tersinggung atau mengambilnya secara pribadi. Pada dasarnya, orang mengirimkan email marah ataupun pesan yang emosional karena mereka tidak puas terhadap sesuatu, mereka kecewa, atau bisa juga mereka bingung. Sekali lagi, kita harus bertindak dengan asumsi bahwa semuanya ini tidak ada hubungannya dengan kita secara pribadi. Jadi, berarti kita harus membuang jauh-jauh asumsi tersebut, apalagi ketika mengganggu perhatian dari fokus kita terhadap pekerjaan. Hal ini akan mengganggu kita dalam merespons email yang emosional secara profesional.